Sidoarjo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai banyak keanekaragam agama, adat istiadat, dan budayanya. Sidoarjo dulu dikenal sebagai pusat kerajaan Jenggala. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, daerah Sidoarjo bernama Sidokare yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Daerah Sidokare dipimpin oleh seorang pati bernama R. Nge Jajaharjo, bertempat tinggal di Kampung Pucang Anom yang dibantu oleh seorang wedana yaitu Bagus Ranuwiryo yang berdiam di Pangabahan. Saya, Rizky Nurjayani, bangga dengan kota kelahiran saya yaitu kota Sidoarjo tercinta yang memiliki berjuta keanekaragaman budaya dan wisata bersejarah yang perlu kita ketahui dan kita lestarikan bersama-sama agar tidak punah dan tidak hilang seiring berkembangnya zaman. Candi Tawang Alun. Candi ini berlokasi di Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Candi ini merupakan candi peninggalan Kerajaan Mojopahit, dan arsitektur Candi Tawang Alun ini sangat berbeda dengan candi-candi yang ada di Sidoarjo pada umumnya. Karena Candi Tawang Alun ini berada di perbukitan, tidak seperti candi lainnya yang berada di area pemukiman warga. Candi ini berbentuk seperti atap rumah, yaitu trapesium. Candi ini dibukar di bagian atap candi yang sudah banyak jatuh. Candi tersebut juga dibukar di bagian dinding candi, walaupun masih sedikit yang rusak. Pada saat saya berkunjung hari itu, terlihat banyak sekali bunga dan dupa diletakkan di pinggir-pinggir candi. Dan ternyata bunga dan dupa yang dipasang di pinggir-pinggir candi merupakan bekas pementasan sebuah kebudayaan yang ada di daerah tersebut, dan biasanya pementasan budaya tersebut dilakukan setahun sekali. Tetapi sayangnya saya tidak bisa melihat langsung pementasan kebudayaan tersebut. Dan setelah cukup puas mengamati Candi Tawang Alun tersebut, saya tidak lupa untuk menyempatkan waktu saya untuk berbincang-bincang dengan juru kunci Candi Tawang Alun, yaitu dengan Bapak Saiful. Candi Tawang Alun terletak di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Ini salah satu ketika kita melihat bukti sejarah kita, yang dimana kalau di areal Sidoarjo pinggir-pinggir atau mungkin di Lamongan, ini salah satu peninggalan ketika Jenggala itu jajah. Jadi kalau ngomong Sidoarjo tak lepas dari Jenggala, dan salah satu kerajaan Jenggala mungkin ini peninggalannya, yaitu Candi Tawang Alun yang dulunya ini disebut Sumur Windu. Sebelum kita secara analisa itu banyak dibuktikan dari arah Jenggala, orang sekitar sini menyebutnya Sumur Windu. Ada masyarakat secara daerah teritorial sini itu sudah menyebut ketika Sumur Windu itu ini sebagai punden, atau ketika orang sedekah bumi untuk menghargai leluhurnya. Ketika orang punya gawe mesti ke sini, itu dulu. Sekarang sudah hilang. Itu salah satu budaya kita yang hampir pupus. Jadi sejak kapan? Sejak dulu. Kalau ada candi yang baru ditemukan, beda sama ini. Ini ditemukan dalam arti pemahamannya. Kalau secara utuh bentuk fisiknya sudah diketahui sejak dulu. Candi Dermo. Candi Dermo adalah sebuah peninggalan masa klasik yang terletak di Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejarah catatan mengenai Candi Dermo yang pertama dapat dilihat dari laporan Belanda yang ditulis pada tahun 1905 hingga 1915. Untuk mengetahui kapan dan oleh siapa candi ini dibuat atau dibangun, belum dapat dipastikan dan diketahui.
sebab memang belum ada sumber secara tertulis atau angka tahun yang menyebutkannya. Hanya saja dari segi pembangunannya, para ahli menduga Candi Nermo berasal dari abad ke-14. Bangunan Candi Nermo ini terletak di tengah-tengah pemukiman warga desa setempat, sehingga Candi Nermo ini belum mempunyai parkiran yang cukup luas. Jadi, ketika akan berkunjung, pengunjung roda 2 maupun roda 4 harus menitipkan kendaraannya di rumah-rumah warga sekitar. Segi arsitektur Candi Nermo. Secara keseluruhan, Candi Nermo merupakan gapura yang berbentuk Garuda Padu Raksa yang dalam ilmu keperbakalaan yaitu gapura yang bagian atasnya menjadi satu. Sebab ada gapura lain yang bentuk atasnya terpisah seolah-olah ditarik ke kanan dan ke kiri. Bentuk gapura yang atapnya terpisah seperti itu di dalam keperbakalaan disebut Candi Benta atau Gapura Bela. Gapura atau Candi Nermo ini hampir serupa dengan Gapura Bajang Ratu bekas peninggalan Majapahit yang ada di Trowulan. Pintu masuk Candi Nermo mengarah pada poros barat timur dari bagian-bagian yang tersisa. Untuk diketahui bahwa dulunya gapura ini mempunyai pagar tembok atau sayap. Segi pemugaran Candi Nermo diketahui sudah 3 kali direnovasi. Yang pertama direnovasi pada zaman Belanda, dan yang kedua juga direnovasi pada zaman Belanda, dan yang ketiga kalinya ini direnovasi oleh pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan pada saat itu, pada saat saya berkunjung ke sana, Candi Nermo baru saja selesai direnovasi. Pada saat saya mengamati Candi Nermo tersebut, saya langsung dibimbing oleh Bapak Juru Kunci Candi Nermo, yaitu Bapak Hadi Ismawanto. Latar belakang dari sejarah Candi Nermo ini adalah sebenarnya bukan candi, Mbak, melainkan gapura. Gapura dari peninggalan masa-masa kejayaan Raja Hayam di bawah naungan yaitu Adipati. Fungsi dan kegunaan gapura Nermo ini juga sebenarnya adalah gapura pintu gerbang. Candi Pari. Candi Pari merupakan sebuah peninggalan masa klasik Indonesia yang berada di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Letak Candi Pari sendiri berada di dekat pemukiman warga desa dan dekat dengan jalan raya. Candi Pari merupakan peninggalan zaman Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Menurut batu yang tertulis di atas gerbang, Candi Pari ditemukan pada tahun 1293 Saka atau dalam Masehi yaitu tahun 1371 Masehi. Candi ini ditemukan pada tanggal 16 Oktober 1906 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan Candi Pari telah mengalami pemugaran pada tahun 1994 hingga 1996 oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan SPSB Jawa Timur. Dari segi arsitektur, candi ini merupakan suatu bangunan persegi 4 yang terbuat dari batu bata menghadap ke barat dengan ambang serta tutup gerbang dari batu andesit. Bentuk atapnya serupa dengan atap candi-candi di Kerajaan Hemer dan Kerajaan Campa. Dari segi penelitian, menurut laporan J. Knebel tahun 1905 hingga 1906, Candi Pari dan Candi Sumur dibangun untuk mengenang tempat hilangnya seorang sahabat atau adik angkat dari salah satu putra Prabu Brawijaya,
dan istrinya yang menolak tinggal di keraton Majapahit kala itu. Pesan-pesan buat mahasiswa atau generasi muda biar menjaga ini bagaimana? Kalau untuk dari segi menjaga ya itu melestarikan, menjaga, merawat sebenarnya. Tapi untuk dari segi perawatan ini adalah untuk perawatan khusus, yaitu diambil dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, ayo dikaitkan, ada benang yang namanya benang kepang. Ayo saling mengisi dan memberi. Kalian sebagai generasi pahami diri kita sendiri dan pahami sejarah secara bijaksana. Karena di sejarah kita hari ini, pesan Pak Pul, banyak di tengah-tengah perjalanan sejarah kita diombang-ambingkan dengan suatu sudut pandang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kita bisa diketawain kalau kita bicara di mana di hadapan dunia. Jadi pahami sejarah diri kalian sendiri dan sejarah bangsa kita.